Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit Channel. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Sobat Cicit Cuit, kali ini kita akan membahas tentang asal-usul atau sejarah berdirinya sekte tasawuf. Namun sebelum melanjutkan, seperti biasanya, jangan lupa beri support kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke temanmu bila berkenan. Baiklah Sobat Cicit Cuit Channel, kita akan lanjutkan pembahasan temanya. Siapa ya pernah mendengar kata istilah tasawuf? Ya tentu pasti Anda sering mendengarnya di media sosial. Sufisme bermula dari bahasa Arab, yaitu kata suf. Suf adalah pakaian yang terbuat dari wol pada kaum asketen, yaitu orang yang hidupnya menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan. Dunia Kristen, Neoplatonisme, pengaruh Persia dan India turut memilihkan petuah tasawuf sebagai arah asketis mistis dalam nasihat Islam. Menurut Mr. G. B. J. Hilterman dan Profesor Dr. P. Pandu Ustin, Sufisme yaitu nasihat mistik, mistiekelir, yang dianut sekelompok kepercayaan di timur terutama Persia dan India yang mengajarkan bahwa semua yang muncul di dunia ini sebagai sesuatu yang hayali, als idealis versin, manusia sebagai pancaran, Wikifiloisel, dari Tuhan selalu berupaya untuk kembali bersatu dengan Dia. Menurut J. Kramersjes, Al-Quran pada permulaan Islam diajarkan cukup menuntun kehidupan batin umat muslimin yang masa itu terbatas banyaknya. Lambat laun, dengan bertambah lapangnya daerah dan pemeluknya, Islam kesudahan menampung perasaan-perasaan dari luar. Dari pemeluk-pemeluk yang sebelum masuk Islam sudah menganut agama-agama yang kuat nasihat kebatinannya dan telah mengikuti nasihat mistik, kepercayaan mencari-cari hubungan perseorangan dengan ketuhanan dalam berbagai wujud dan corak yang diambil keputusan agama masing-masing. Perasaan mistik yang berada pada kaum muslimin tahun 2 Hijriah, yang sebagian di tengahnya sebelumnya menganut agama non-Islam, semisal orang India yang sebelumnya beragama Hindu, orang-orang Persia yang sebelumnya beragama Zoroaster atau orang Syria yang sebelumnya beragama Masehi, tidak ketahuan masuk dalam kehidupan kaum muslim sebab pada mereka masih terdapat kehidupan batin yang ingin mencari kedekatan diri pribadi dengan Tuhan. Kepercayaan dan gerak-gerik akibat petuah mistik ini makin hari makin lapang mendapat sambutan dari kaum muslim, meski mendapat tantangan dari ahli-ahli dan guru agamanya. Sebabnya dengan jalan demikian berbagai saluran mistik ini yang pada permulaannya berada yang bermula dari saluran mistik Masehi, Platonisme, Persia dan India, perlahan-lahan memengaruhi aliran-aliran di dalam Islam. Menurut Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh, petuah tasawuf terbentuk dari dua unsur, adalah 1. Perasaan kebatinan yang berada pada sementara orang Islam sejak permulaan perkembangan agama Islam. 2. Hukum budaya atau norma budaya orang Islam baru yang berasal dari agama-agama non-Islam dan berbagai petuah mistik. Oleh sebabnya, petuah tasawuf itu bukan nasihat Islam meskipun tidak sedikit berisi unsur-unsur nasihat Islam. Dengan kata lain, dalam agama Islam tidak berada petuah tasawuf meskipun tidak sedikit banyak orang Islam yang menganutnya. Menurut M.H. Amin Jais tahun 1980, tasawuf dan sufi bermula dari kota Basrah di negeri Irak, dan sebab suka mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu domba atau suf, sebabnya mereka disebut dengan sufi. Soal hakikat tasawuf, hal itu bukanlah nasihat Rasulullah, dan bukan pula ilmu warisan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menurut Asy Syaikh Ihsan Ilahi Zahir rahimahullah berkata, tatkala kita telusuri nasihat sufi periode pertama dan terakhir, dan juga perkataan-perkataan mereka ada yang keluar dari lisan ataupun yang terdapat di dalam buku-buku terdahulu dan terkini mereka, sebabnya paling berbeda dengan nasihat Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita tidak pernah melihat asal-usul nasihat sufi ini di dalam sejarah pemimpin umat manusia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalam sejarah para sahabatnya yang agung, serta makhluk-makhluk pilihan Allah Ta'ala di dunia semesta ini. Bahkan sebaliknya, kita melihat bahwa nasihat sufi ini diambil dan diwarisi dari kerahiban Nasrani, Brahma Hindu, ibadah Yahudi dan zuhud Buddha. Menurut kitab At-Tasawuf Al-Mansyah, Wal Masadir, halaman 28. Ruwaifi bin Sulaimi, LC. Demikianlah Sobat Cicit Cuit Channel.
Semoga pembahasan tadi dapat memberikan wawasan tambahan bagi keilmuan Anda. Kami mohon pamit. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.